Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Kita akan membahas sendi dan gangguan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya. Kita bertemu lagi anak-anak dengan saya Anissa Basyarah Fauziah. Di sini Ibu akan membantu Bapak Ibu guru IPA dalam kegiatan pembelajaran. Selamat belajar anak-anak. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang tulang dan otot. Sebelum memasuki pokok bahasan selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk berpikir. Coba kalian pikirkan, mengapa kalian dapat melakukan berbagai macam gerakan, sedangkan tulang sebagai penyusun sistem gerak sangat keras dan tidak dapat dibengkokkan. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia, dan siswa dapat menjelaskan berbagai macam gangguan pada sistem gerak dan mengetahui cara pencegahan serta mengatasinya. Pokok bahasan yang pertama yaitu sendi. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi memungkinkan tulang yang bersambung dapat bergerak. Berdasarkan sifat gerakan, sendi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati. Sendi mati merupakan sendi yang tidak dapat digerakkan, atau disebut sinartrosis. Sendi mati terdapat pada hubungan antar tulang pada tulang tengkorak. Yang kedua yaitu sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku dapat bergerak tapi terbatas. Contohnya yaitu terdapat pada tulang dada. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak bebas. Sendi gerak atau diartrosis. Sekarang kita akan mengetahui komponen penyusun sendi gerak. Ada ligamen, selanjutnya rongga sendi berisi cairan sinovial, dan jaringan tulang rawan atau kartilago. Ligamen merupakan jaringan pengikat yang mengikat pertemuan antara dua tulang agar tulang tersebut tidak dapat terlepas. Ligamen berfungsi agar sendi kita dapat bergerak dengan fleksibel. Ligamen adalah jaringan yang berbentuk pita dan tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikat tulang yang satu dengan tulang yang lain pada sendi. Komponen yang kedua adalah kartilago. Fungsi kartilago adalah menjaga agar tidak terjadi benturan atau gesekan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang menyusun persendian. Di dalam sendi juga terdapat cairan sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sendi. Selanjutnya kita belajar tentang jenis-jenis sendi gerak. Yang pertama yaitu sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan tulang bergerak ke berbagai arah atau memiliki arah yang bebas. Contoh sendi peluru yaitu terdapat antara tulang pinggul dengan tulang paha.
Yang kedua yaitu sendi engsel. Sendi ini memiliki gerakan hanya satu arah. Contohnya yaitu terdapat pada sendi antara siku dan lutut. Yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana menggerakkan tulang dua arah. Contohnya yaitu pada pangkal ibu jari. Yang kelima adalah sendi geser. Sendi geser memungkinkan tulang bergerak ke depan dan belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, dan di antara tulang belakang. Sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, naik tangga, makan, dan beberapa aktivitas lainnya. Pokok bahasan selanjutnya adalah gangguan pada sistem gerak dan upaya pencegahan serta mengatasinya. Gangguan atau kelainan pada sistem gerak dapat terjadi karena kelainan sejak lahir, kekurangan vitamin, dan kecelakaan. Berikut contoh-contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak kita. Rickettsia. Rickettsia merupakan kelainan pada tulang karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Terlihat dari kaki yang berbentuk O atau X. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada pembentukan tulang. Akibatnya, tulang menjadi keropos. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Penyakit ini banyak terjadi pada orang yang lanjut usia. Patah tulang atau fraktura. Patah tulang dapat terjadi karena benturan, tekanan yang terlalu keras, atau kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang memiliki kemampuan jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang jika masih muda dapat sembuh kembali. Artritis. Artritis merupakan peradangan pada sendi, dapat terjadi karena mengangkut beban berat ataupun infeksi mikroorganisme. Kebiasaan posisi duduk. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan duduk yang salah. Contoh yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan pada tulang belakang melengkung ke samping, sehingga tubuh dapat melengkung ke samping. Yang kedua, kifosis. Kifosis merupakan kelainan pada tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga tubuh membungkuk. Yang ketiga yaitu lordosis. Lordosis merupakan kelainan pada tulang belakang melengkung ke depan, sehingga tubuh ke depan.
Upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Yang pertama, yaitu memerhatikan asupan vitamin D dengan makanan-makanan yang mengandung vitamin D. Contohnya, telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, hati sapi, dan udang. Yang kedua, yaitu berjemur pada sinar matahari pagi. Berjemur sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga adalah memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat, memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang keempat, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Contohnya, yaitu susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Selanjutnya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan cara duduk yang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak saat tidur. Sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Sekian pembelajaran pada kali ini. Akan ada penugasan untuk selanjutnya. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.